warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jafar. Nah, saya mohon penjelasan dari Tuan Guru. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, isi kalimat hu. Yang kedua, sujudnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, seandainya kita korban, boleh apa tidak kita memakan daging korban tersebut. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi kalimahu. Kalimahu ini dua makna dia. Aku atau dia. Kalau diambil makna aku, itu pengakuan Allah sendiri. Kalau dia Allah itu menunjukkan rasulnya. Dia rasul, aku dirinya. Jadi Allah telah menjelaskan kepada hamba, huwal awalu, huwal akhiru, huwal zahiru, huwal batinu. Allah jelas dia menyatakan dirinya. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Kenapa maka ada timbul pengakuan kita? Dari mana itu? Dari mana pengakuan kita itu? Sedangkan itu jelas sekali sudah Allah mengatakan dalam Al-Quran. Yang awal dia, yang akhir dia, yang zahir dia, yang batin dia. Tak ada yang lain. Kenapa maka ada pengakuan kita? Ini dari mana datangnya? Nah, itu maka kata Tuhan tadi itu adalah orang yang merampas hak Allah. Yang tidak ada, dia mengaku ada. Coba sudah jelas, wujud artinya ada. Itulah isi kalimah lah. Yang wajib ada, Allah. Selain daripada Allah, mustahil ada. Jika masih juga mengaku ada, syirik. Mengimbangi adanya Tuhan. Nah, coba. Kenapa ini kelima yang kita ucapkan, la ilaha illallah, tidak kita akui? Allah menyatakan dirinya di dalam Al-Quran juga tidak kita akui. Di mana ini sekarang kesalahan? Jadi kita mengadakan yang mustahil. Jika ada yang lain daripada Allah, mustahil. Jadi yang mustahil itulah yang kita adakan. Yang wajib ada, kita tidak mau mengadakannya. Coba. Jadi dengan tidak kita sadari, kita itu melawan Allah.
Itu yang dimaksud huwal awalu, huwal akhiru, huwal zahiru, huwal batinu. Karena yang awal itu sifatnya. Mana sifatnya? Yang menjadi nyawa bagi diri manusia. Akhirnya itu asmanya. Yang menjadi hati diri manusia. Yang zahir itu af'alnya. Yang menjadi tubuh bagi diri manusia. Yang batin itu adalah zatnya, dirinya. Yang menjadi rahasia bagi diri manusia. Itu. Itulah huwal awalu, huwal akhiru, huwal zahiru, huwal batinu. Awal sifatnya, akhir asmanya, zahir af'alnya, batin zatnya. Nah, itu mengenai makna daripada hu. Jadi yang kedua, apa ini? Yang kedua, sujudnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sujudnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia mensyukuri, bersyukur kepada Allah karena lulus daripada ujian Allah. Karena selamanya dia tidak pernah sujud. Kenapa tidak pernah sujud? Karena tidak tahu tempat sujud. Bukan macam kita. Kita yang tak tahu sujud pun ya sujud juga. Lebih banyak yang tak tahu sujud ikut-ikutan orang. Orang sujud ikut sujud. Ibrahim tidak. Tidak dia sujud. Sebelum dipertunjukkan Allah rahasia sujud, barulah dilakukannya itu sujud. Nah, sudah dia tahu kemana tujuan sujud, rahasia sujud, tidak pernah ditinggalkannya lagi. Baik, tidak pernah ditinggalkannya lagi. Tetap dia sujud. Kemana saja dia berada. Nah, sujud tetap diutamakan. Kepada kita sujud itu adalah syukur. Sujud itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah sujud. Supaya kita mendapat tambahan nikmat dari Allah. Sesuai dengan janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, niscaya aku tambah lagi. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang mengingkarinya? Daripada nikmat Allah, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku yang amat pedih. Itu ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi hamba yang tidak mensyukuri nikmatnya. Apa nikmatnya? Dirinya. Berapa persen orang yang bisa mensyukuri nikmat Allah? Kalau nilai sekarang belum tentu ada 5%. Di antara umat Islam yang banyak belum tentu. 5% yang bisa mensyukuri nikmat Allah itu. Artinya nikmat itu dirinya. Sedangkan kenal pun tidak kepada dirinya. Macam mana mensyukurinya, macam mana menerimanya. Nah itu. Nah itu maka perintah Allah itu. Yang awal pertama serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup, yang tiada mati. Supaya dapat mensyukuri dirinya itu. Supaya dapat mensyukuri nikmatnya. Nah itu. Itu yang dimaksud
oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan oleh Ibrahim untuk melakukan sujud karena dia bersyukur, berterima kasih. Lulus dia daripada ujian Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Apalagi yang ketiga? Yang ketiga, seandainya kita ikut berkorban, bisa tak kita makan daging tersebut? Korban. Itu tengok korbannya. Macam mana cara berkorbannya? Kalau korban itu kita potong sendiri, tak boleh kita tinggal. Semua habis diberikan. Tak usah memakannya. Sedikit pun tidak boleh ditinggalkan. Itu kalau kita memotong kurban sendiri. Kita potong kurban itu, kemudian semua kita bagikan, tidak ada yang ditinggal. Yang kedua adalah kurban yang diserahkan kepada panitia. Maka kita serahkan kurban itu kepada panitia. Sudah, kita tidak mengharap lagi sudah selesai kurban kita itu, sudah kita serahkan kepada panitia. Kemudian panitia memberikan sebahagian kepada kita. Itu boleh. Itu boleh silakan. Karena itu pemberian panitia, bukan kurban kita. Itu sudah pemberian dia. Karena kita sudah timbang terima, sudah kita berikan. Itu kalau kurban. Terima kasih Tuan atas penjelasannya. Iya. Kalau bisa saya ingin bertanya, meneruskan pertanyaan kemarin, Iya. yaitu artinya apa Al-Fatihah. Iya. Mohon penjelasan Pak Guru kalau bisa. Terima kasih. Kalau apa yang dimaksud ini Fatihahnya apanya? Makamnya kah? Macamnya Pak. Atau bacaannya ataupun maknanya. Kan banyak nih Fatihah ini. Tapi kalau makamnya itu tidak dapat diumum. Itu adalah untuk khusus. Tidak dibenarkan itu diumum, disampaikan itu makam itu. Makam Fatihah. Apa sebab? Karena makam Fatihah itu banyak orang mempergunakan salah. Dibawa ke dunia. Itu makam Fatihah itu bisa jadi kebal, bisa jadi kuat. Dipergunakan untuk merampok, mencuri dan sebagainya. Kan? Jadi rusak. Padahal itu umul kitab. Padahal yang sebenarnya itulah dia diri daripada salat. Itulah Fatihah. Kalau tidak ada Fatihah itu tidak ada salat. Itu maka Fatihah bukan Al-Quran. Fatihah itu adalah ibunya daripada Al-Quran. Itu maka tidak diwahyukan oleh Allah kepada Jibril. Kalau diwahyukan Allah kepada Jibril, terbakarlah Jibril itu. Tak sanggup Jibril itu menerima Fatihah itu. Itu maka dipanggil langsung Nabi kita Muhammad SAW untuk menerima Fatihah itu. Itu. Karena Fatihah itu adalah isi daripada
salat yang 50 waktu sehari semalam. Itu maksudnya. Terima kasih Tuan Guru atas Ya. penjelasannya. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Tuan Guru mau tanya. Ya. Yang saya tanyakan, di hati itu kadang-kadang ada rasa sedih, ada rasa gembira, ada rasa benci, ada rasa senang. Ini mohon penjelasannya, petunjuk. Dan kadang-kadang ada juga sifat-sifat iblis itu yang datangnya seperti ria, dengki. Apa obatnya ya Tuan Guru? Terima kasih. Itu adalah menunjukkan adanya ruhani. Nah, itu bermacam-macam rasa yang dirasakan oleh ruhani itu. Karena dia merasa bangun, merasa senang, merasa susah, merasa benci, merasa nikmat, merasa azab, dan sebagainya. Banyak di situ, karena disitulah tumpunya setan dan iblis dan jin. Nah, itu rohani. Nah, jadi dua diri itulah yang wajib dibuka. Itulah kata Allah, selimut Muhammad. Itulah selimut orang yang beriman. Jika tidak dapat kita meninggalkan selimut itu, tidak akan keluar iman itu. Jika dapat meninggalkan selimut itu yang dikatakan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai contoh tauladan, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Ini yang dimaksudnya. Jadi iman itu adalah terselimut dari jasmani dan rohani. Itulah yang perlu disucikan. Ini salah satu pencucian jasmani, ini puasa. Itu pencucian jasmani. Dari mulai salat, puasa, zakat, dan haji. Itu semua pencucian jasmani. Pencucian rohani itu zikirullah. Itu pencucian rohani. Itu yang dimaksud oleh Allah, summaya talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Maksudnya tetap kala masrakanlah. Nah, sudah masa tetap lagi. Dari mulai kulit kamu, daging kamu, urat kamu, tulang kamu, sumsum kamu, dan hati kamu zikir Allah. Nah, maka bersihlah rohani tadi. Hanya tinggal Allah. Sesudah timbul Allah, baru timbul iman. Baru timbul nurani. Nah, itu nurani itulah diri yang suci. Itulah yang bisa menghadap kepada Rabbani. Kalau diri rohani tak bisa menghadap kepada Rabbani, terbakar. Apalagi diri jasmani. Diri jasmani contohnya Nabi Musa. Menghadap kepada zat Allah, terbakar di Bukit Tur Sina. Kemudian diri rohani contohnya Malaikat Jibril. Sampai Sidratul Muntaha terbakar. Yang tidak terbakar adalah nurani, itu Nabi kita Muhammad SAW. Karena tidak terbakar Nabi itu melewati alam nurani itu, karena dirinya alam nurani. Nah, itu menyatu dia ke alam nurani itu.
baru dia menghadap kepada Rabbani. Itu contoh tauladan yang sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hanya berpedoman syariat saja, tarekat saja, tidak kita tembuskan kepada hakikat dan ma'rifat, sudah, bakal neraka lah itu. Itu semua terbakar. Untuk tauladan yang sudah dipastikan terbakar semua. Arti terbakar maksudnya neraka. Itu maka dari sekaranglah kita berusaha bagaimana mensucikan alam jasmani dan alam rohani supaya timbul alam nurani. Nah itu, karena itu yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala suri tauladan adalah nurani. Nah, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maka Nabi itu suci, maksum. Karena dia nurani. Jadi walaupun berbentuk seperti manusia tapi nurani. Kita pun demikian. Kalau bentuknya tidak bisa hilang, tetap bentuk ini manusia. Tapi kita tidak ada merasakan rasa manusia itu lagi. Yang kita rasakan adalah nurani. Nah, itu. Seperti orang memakai ilmu dunia. Kalau kita lihat orang itu masih tubuh biasa. Kalau tubuh biasa nih bacok lewatnya tuh. Kita bacok, wah, membal. Ada yang berapi. Kenapa? Karena dia sudah tidak merasakan jasmani lagi. Dia sudah lain, sudah yang dirasakannya. Maka mewujudlah rasa itu pada dirinya. Maka menjadi kekuatanlah atas dirinya. Maka hilanglah jasmani itu. Maka tidaklah rusak dan tidak binasa. Karena jasmaninya sudah tidak ada lagi. Di dalam ma'rifah dia. Nah, begitu orang pemakai dunia itu.